kemarin tuh semangat untuk jadi presiden mahasiswa, tapi ketika udah mulai dekat, muncul rasa keraguan, Ragu-ragu. Karena beban presiden mahasiswa itu berat, memimpin itu menderita. Dilihat dari pengalaman saya sebagai presiden mahasiswa, Memang menderita. memang. Coba Pak Jokowi tolong dengar ini, Pak. Pak Jokowi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talang Institute, Literasi dan Kolaborasi. Kali ini kita bersama Presiden Mahasiswa UIJ. Apa kabar, Pangeran? Baik, Kak Imang. Wah, sadap. Gimana ini? Apa rasanya jadi presiden? Berat. Berat apa nih? Berat di rindu atau berat di ongkos? Enggak. Berat dalam hal menggapai sesuatu, tapi di dalam berat itu ada hikmah di dalam. Ada hikmah di dalamnya. Baik-baik. Hikmah apa nih? Proses pengalaman, hal-hal yang tidak kita bisa dapatkan di luar, tapi kita bisa dapatkan ketika menjadi presiden mahasiswa. Oh, ada sesuatu pelajaran yang sangat berharga ketika menjadi presiden mahasiswa. Betul. Nah, waktu sebelum jadi presiden mahasiswa, memang lu pengen jadi presiden? Enggak, tidak. Awal mula itu tidak ada kepikiran untuk menjadi presiden mahasiswa. Karena background SMA, SMP itu tidak ada organisasi. Tidak pernah ikut OSIS? Sosialisasi, pramuka, OSIS tidak pernah. Oke. Terus, begitu mahasiswa, pertama kali itu di ospek mengetahui apa fungsi daripada mahasiswa itu. Jadi kepikiran, kalau saya mau mencetuskan fungsi ini atau melakukan fungsi mahasiswa ini, saya tidak bisa jadi mahasiswa biasa. Saya harus menjadi ketua di kampus ini. Harus menjadi mahasiswa luar biasa. Apa memang waktu itu doktrinnya, fungsinya? Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu kayak hal yang umumnya itu seperti agen of change. Pembawa perubahan. Agent of control. Social control, mengontrol kebijakan pemerintah, mengontrol masyarakat. Oke. Begitu. Jadi agent of change, agent of control, dan agent of Aaron Stack banyak, ada 5. Ada 5 Aaron Stack. Aaron Stack itu kayak jadi akademisi yang ilmu pengetahuannya tinggi. Aaron Stack itu. Terus waktu itu bagaimana prosesnya sehingga bisa terpilih menjadi presiden mahasiswa? Apa bayar ini pemilih atau bagaimana? Panjang prosesnya. Jadi awal mulanya itu sebelum saya ingin menjadi presiden mahasiswa, kita harus berproses dulu di BEM Fakultas. Tidak langsung berproses di BEM Univ. Jadi kita harus berorganisasi dulu, mengetahui apa ini organisasi, fungsi organisasi apa, bagaimana orang di dalam organisasi itu, bagaimana yang terpenting itu bagaimana dinamika di dalamnya, bagaimana budaya di dalam kultur di dalamnya. Terus setelah itu berproses di fakultas. Sebagai apa waktu itu? Saya kabit. Bidang? Saya bidang profesi hukum. Oh, profesi hukum. Oh, sekarang mahasiswa hukum ya? Saya jurusannya Fakultas Hukum. Jadi memang sering dihukum? Sering dihukum. Artinya bukan dihukum. Ini dihukum artinya mempelajari ilmu pengetahuan di bidang hukum. Oh gitu. Oke. Nah terus dari fakultas, setelah berproses di fakultas, apa yang didapatkan dari menjadi fungsionaris atau menjadi ketua bidang di fakultas itu? Apa yang didapatkan? Yang pertama itu saya dapat karakteristik kampus dulu. Karakteristik organisasi kampus itu kan setiap kampus berbeda-beda. Yaitu karena sebelum saya menjadi kabit di BEM Fakultas Hukum, saya sudah mempelajari bagaimana saya akan menjadi presma. Saya mempelajari karakteristik organisasi. Jadi pas saya kabit itu tidak lama, hanya beberapa bulan, tiba-tiba langsung ada mubas presiden mahasiswa. Jadi saya jadi kabit itu bukan fokusnya di kabit juga. Yang terpenting itu bagaimana mempelajari. Batu loncatan untuk menjadi presiden. Presiden mahasiswa. Nah, terus setelah itu? Setelah itu saya dapat bahwa
peran organisasi eksternal ini penting. Sebagai pendukung, supporting, support untuk mencapai kekuasaan di kampus. Oh, begitu. Jadi kalau tanpa organisasi eksternal itu akan sulit. Akan sulit. Karena apalagi karakteristik kampus saya, yang notabene Islam itu dia egonya ego organisasi eksternal. Kebanyakan. Tapi satu yang saya petik itu ketika saya mengetahui hal itu, saya hadir, saya datang bukan untuk membawa background eksternal, tapi saya hadir untuk kemudian menyatukan kedua belah pihak ini untuk mencapai suatu ide gagasan untuk membuat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi waktu itu begitu terjadi proses pemilihan itu bagaimana dinamikanya, tips-tipsnya sehingga bisa memenangkan sebagai presiden mahasiswa? Pertama itu karena saya butuh support daripada organ eksternal saya, jadi saya selesaikan dulu di ranah dinamika organisasi eksternal saya, karena di organisasi eksternal saya bukan saya saja yang mau maju kan, banyak juga, ada beberapa teman yang mau maju, terutama di angkatan saya. Nah, jadi saya selesaikan ini maksudnya membujuk yang lain-lain agar tidak maju, begitu? Pertama itu membujuk, cuma kalau di organisasi eksternal saya ada salah satu voting lah. Jadi kita kayak memperkenalkan bahwa kalau kau jadi presiden mahasiswa, apa kira-kira yang mau kau bawa, mau kau apakan, mau diapakan ini organisasi visinya. Seperti visinya. Adu visi, adu gagasan begitu. Oke. Jadi itu dulu. Jadi ya saya mencoba untuk kemudian memperkenalkan bahwa setelah COVID ini ada dua poin yang harus saya pertaruhkan. 2 poin ya? Dua poin. Oh, 2 ya. Gini tadi ya. Gini maksudnya. Ada 2 poin. Ya. Yang pertama itu mengembalikan minat mahasiswa untuk kemudian berorganisasi, membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan. Karena pasca COVID, saya kan naik pasca COVID ya. Artinya dulu begitu COVID vakum. Orang semua vakum, tiarap semua, merayap semua di rumah. Nah, artinya itu poinnya penting, bagaimana mengembalikan minat organisasi kemahasiswaan untuk ikut berorganisasi biar ada kegiatan di kampus. Itu poin pertama. Poin kedua itu mengharmoniskan kembali UKM, unit kegiatan mahasiswa, BEM fakultas, HIMA biar berkolaborasi membuat suatu kegiatan. Itu 2 poin yang saya bawa ketika saya menjadi presiden mahasiswa. Itu menawarkan kepada organisasi eksternal sehingga mendukung, mensupport full untuk menjadi presiden. Nah, setelah dinamika terjadi di eksternal, akhirnya bisa. Belum, ada lagi tantangan. Ini baru internal. Eksternal saya di organisasi eksternal. Di saya yang rapikan. Waktu itu ya saya mulai masa kampanye. Sebelum waktu di organisasi eksternal ini ada tantangannya, tidak ada kericuhan? Kalau saya itu kalau saya kan juga belajar politik. Jadi saya pernah mendengar bahwa politik itu ketika kita sudah masuk politik itu teman bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi teman. Jadi yang terberat saya itu merapihkan organisasi eksternal saya ketimbang saya berkampanye di kampus. Jadi itu suatu proses yang lebih berat sebenarnya dibanding proses berikutnya. Oke. Karena dilihat dari pengalaman saya kemarin, ya emang saya rasakan lebih sulit merapikan teman sepemikiran, teman seideologi daripada teman yang hanya sekedar teman. Jadi waktu proses itu bagaimana caranya agar teman ini tidak menjadi musuh, agar teman ini bisa menjadi teman. Teman yang tadinya teman biasa jadi teman tapi mesra. Begitu. Intinya teman saya tidak jadikan musuh, tetap jadi teman. Lawan saya jadikan teman. Begitu. Itu sudah masuk proses berikutnya. Lawan saya jadikan teman.
Nah ini kita langsung lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya kalau di kampus kita bilang masa kampanye, kayak di negara lah ada masa kampanyenya kan. Jadi pertama itu saya sudah mulai mencari ide-ide gagasan kepemimpinan. Karena ini sudah mencakup visi misi. Karena kampanye itu kan kita biasa sebar brosur, ada foto kita, kayak caleg-caleg lah. Pilih saya sebagai presiden, saya akan menyejahterakan mahasiswa semua. Ya, kuliah gratis, beasiswa semua. Kuliah gratis agak berat soalnya. Oh bukan. Kalau sekarang kuliah gratis. Kalau beasiswa sedikit 25% bisa. Jadi proses berikutnya itu mulai masa kampanye, saya mulai mencari ide gagasan sembari mengkomparasikan antara kultur di kampus saya dengan karakter pemimpin saya ketika saya menjadi presiden mahasiswa. Oke, bagaimana itu? Pertama itu saya mencoba ini dulu melobi lawan oposisi saya, organisasi eksternal yang sebelahnya. Iya. Organisasi eksternal sebelahnya. Ini rival kandidat ini. Rival memang dari dulu. Bagaimana tuh cara melobinya tuh? Cara melobinya pertama saya ketemu dengan cara meminta apa bergeningnya ketika saya jadi presiden mahasiswa. Tapi waktu itu kan masih ngotot, untuk saya juga punya kandidat. Cuma melobinya itu ya kita dengan cara ya ketika saya masuk di kampus, saya sebagai presiden mahasiswa saya tidak bawa background. Ya saya masuk di kampus, saya lepas background saya pakai alma mater kita, Universitas Islam Jakarta. Jadi mengakomodir semuanya, tidak berkelompok ini aja yang di kampus. Geng-gengan gitu ya. Karena dari dulu saya pelajari pengalaman presiden mahasiswa dulu itu ya itu sekelompok aja. Jadi struktur kepengurusan BEM-nya itu gengnya dia semua. Ya. Begitu yang lain jauh-jauh. Walaupun ada yang lain itu tidak diakomodir. Paling jadi wasekjen atau apa begitu. Makanya pas saya coba masuk lobi, akhirnya dia buka suara lah. Bagaimana apa tuh? Boleh, cuma dia minta beberapa jabatan strategis. Minta jabatan strategis berarti bagi-bagi kekuasaan. Bagi kekuasaan. Ya kan kalau kita lihat kan BEM ini kan kampus ini kan miniatur negara. Ini kita belajar cara berpolitik, tapi namanya berpolitik kampus. Tapi dengan secara sehat. Artinya mengakomodir kepentingan yang lain ya. Mengakomodir kepentingan yang lain. Oke. Jadi berdasarkan lobby-lobby itu akhirnya bisa terpilih? Bisa. Belum. Masih panjang ceritanya. Kan masih ada lagi ceritanya. Ya. Prosesnya lagi itu ya setelah saya selesai dengan organisasi eksternal, ya saya harus kembali ke organisasi internal. Karena ada juga organisasi internal atau UKM BEM itu yang tidak terikat sama organisasi eksternal. Iya. Terus semua saya ketemu. Datangin. Saya chat ketuanya, saya minta ketemu, bergerilya. Di setiap ketua saya paparkan visi misi saya paparkan ketika saya jadi presiden mahasiswa. Saya mau jadi apa? Saya mau bikin apa? Dan sampai saat ini saya lakukan hal yang saya janjikan. Ya. Jadi apa yang dijanjikan kepada ketua-ketua BEM itu terrealisasi. Semuanya? Belum 100%. Ya 99,9 lah. Ya 60% lah. 60%. Cuma kan ini masih ada jabatan kan, masih ada periode. Setelah ketemu orang-orang itu? Setelah ketemu sebulan ini udah mulai gencar. Kampanye kan udah mulai. Ada kampanye hitam juga? Enggak. Kalau kampanye gelap saya di kampus saya tidak pakai. Ini jujur sejujur-jujur. Kalau saya mungkin pakai kampanye gelap tanpa saya ketemu sama ketua, tanpa saya memberikan ide gagasan itu kasih langsung ya terpilih. Berarti dari pihak rivalnya juga tidak ada yang bikin kampanye gelap gitu, kampanye hitam. Cuma kita punya strategi. Ya. Dari gerbong saya itu punya strategi. Jadi kita naikkan 2 pamflet. Kandidat ini kandidat bayangan.
Cuma rival tahu bahwa ini teman dekat saya. Tapi seolah-olah kita buat ini bertentangan. Orang ini sama orang ini nggak cocok. Jadi seakan-akan, wah siapa nih di gerbong dia yang dia pasang betul-betul sebagai presiden mahasiswa. Nah itu kan menjatuhkan psikis lawan juga. Itu strategi pasca udah mulai gencar-gencarnya Pramubes setelah mulai gencar-gencarnya. Jadi ada kandidat proksi lah ya, gitu ya. Kandidat bayangan. Kandidat bayangan yang bisa bermain atau gimana. Itu juga mengetes musuh kita, siapa benar-benar deteksi musuh. Jadi kalau kata senior saya itu, kalau mau deteksi musuh, pancing medan pertempuran dulu. Pancing di medan pertempuran baru kelihatan deteksi musuh. Kalau kita tarik pada buku, baru di mapping begitu ya. Baru di mapping. Kalau kita tarik di bukunya 36 strategi Sun Tzu. Ya, apa itu? Salah satu strateginya itu pukul rumput biar ular keluar. Itu juga salah satu strategi. Ular keluar. Pukul rumput artinya kita harus pancing dulu ini biar kelihatan nih musuhnya mana nih. Ada berapa banyak ularnya ini? Berapa banyak ular yang menikam dari belakang. Seminggu setelah Mubes itu saya tekanan batin. Ya, waduh. Ambigu. Kayak kemarin itu semangat untuk jadi presiden mahasiswa, tapi ketika udah mulai dekat, muncul rasa keraguan. Ragu-ragu karena kenapa itu? Ragu saya karena beban presiden mahasiswa itu berat ya. Karena saya dengar juga omongan dari yang terdahulu, senior terdahulu, kita melangkah ke kampus itu dilihat, gerak-geriknya, dicari celah untuk menjatuhkan, apalagi belum lagi beban yang ketika aku membuat program kerja apakah terrealisasi, bagaimana mengakomodir satu kampus, ketika kau di luar membawa nama kampus, bagaimana, nah, itu yang jadi bertarung lah di pikiran saya. Jadi bingung. Setelah bertarung itu pikiran-pikiran itu akhirnya saya adalah satu orang yang bisa bilang yang memotivasi agar tekad saya ini kuat. Apa yang dia katakan itu? Bilang bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan adalah hidup yang tidak pernah dimenangkan. Wih, coba hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak pernah dimenangkan. Artinya ketika kita tidak mampu mengambil resiko, aku tidak akan mencapai suatu kesuksesan itu. Waduh, luar biasa. Dan itu Sultan Syahrir. Ada satu orang yang disitulah kemudian bangkit semangat. Waduh. Apalagi notabene kan saya mahasiswa perantauan yang datang dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan datangnya? Parepare. Datang dari Habibie. Amin Habibie kedua. B.J. Habibie. Jadi itu semangat itu juga yang istilahnya masa saya jadi penonton di kalau istilahnya orang perantau kan sekali layar terkembang pantang untuk mundur. Iya. Oke. Terus lanjut. Nah, sudah pas itu bergejolak, menetaplah tekad saya bulat untuk jadi presiden usaha. Hari Mubes. Saya nggak bisa tidur emang. Dari malam itu pikir bagaimana besok ini ketemu rapat apa segala macam. Rapat itu kita sampai jam 2 jam 3 istirahat. Saya tidak istirahat. Saya cuma pulang mandi apa segala macam. Balik ke kampus untuk Medan. Besoknya gencar nih, ada isu aklamasi. Saya saja yang jadi presiden. Karena nggak ada kandidat yang lain. Mana yang lain? Karena satu hal lain itu dia tidak mampu selesaikan administrasi persyaratan. Ada. Cuma pas hari H dia baru mau menyelesaikan. Tapi entah bagaimana pas sudah mulai selesai semua LPJ-an, selesai ADRT dibahas, masuk ke pleno 3 pembahasan kandidat,
itu tidak ada. Tidak ada lawan. Jadi terselesaikan semua pasca kampanye. Oh begitu. Akhirnya rival-rival ini mundur teratur. Mundur teratur. Nah, kayaknya ini yang satu ini visi-misinya lebih top lah gitu ya. Dan mungkin dianggap mempunyai karakter dan wibawa yang pantas untuk menjadi. Mungkin seperti itu. Resma lah gitu ya. Cuma apalagi nih beban beratnya kan BEM saya vakum. Pasca COVID itu vakum. BEM Fakultas Hukum. BEM Univ. Oh BEM Univ ini vakum sebelum saya. Karena pandemi. Karena pandemi. Ya. Jadi membangkitkannya itu butuh effort yang kuat. Yang itu mungkin besar, menjadi salah satu orang mengurungkannya untuk kandidat. Jadi yang lain sudah jiper duluan ini. Waduh, bisa nggak nih gua nih, ya kan? Oke, lanjut. Begitu pemilihan jadi aklamasi. Aklamasi, terpilihlah menjadi presiden mahasiswa. Apa yang lu lakukan setelah terpilih? Pertama itu saya mengakomodir semua ketua BEM, fakultas, UKM, sama himpunan jurusan dalam satu grup. Oke. Jadi saya bilang ini adalah grup koordinasi. Kalau ada apa-apa semua ngomong di sini. Kalau ada mau undangan apa di sini. Dan saya bikin rapat seluruh ketua BEM dan UKM. Saya buat rapat untuk konsolidasi itu ya. Untuk membahas kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita ini bagaimana ke depannya, kolaborasinya kalau bisa. Itu yang pertama kali karena kembali lagi ke visi saya. Harmoniskan kembali hubungan antar UKM, BEM, biar ada kolaborasi di dalamnya. Itu pertama kali. Sesuai dengan tagline Talang Institute ini, literasi dan kolaborasi. Iya. Penting. Menghadapi mahasiswa yang sudah lama vakum, terus Gen Z ini yang kita tahu lebih tidak suka organisasi, tidak suka berkumpul, hanya cuman main gadget, game, dan media sosial. Bagaimana menghadapi orang-orang manusia-manusia kayak begini nih? Nah ini menarik pertanyaannya. Ya. Karena ini tantangan yang saya tahu pasca saya jadi presiden mahasiswa. Waduh, jadi sebelum itu saya tidak tahu memprediksi bahwa Gen Z ini sebegini karakteristiknya. Karena kayak kita menggedor-gedor orang, memaksa orang untuk berorganisasi nih. Berat, apalagi di karakteristiknya Gen Z. Wah, itu saya baru tahu ternyata begini sekali ya cara untuk kembali minat lah. Terus bagaimana strateginya itu? Strateginya awal mulai itu saya coba tahu bagaimana sih karakteristik Gen Z ini. Apa sih yang sekarang? Jadi mempelajari dulu karakteristiknya. Bagaimana, apa sih yang disukai anak zaman sekarang? Apa sih yang dia mau? Intinya gitu kan. Terus? Akhirnya saya pelajari. Cetuslah ide saya. Kayaknya saya bikin kegiatan yang betul-betul anak Gen Z ini suka. Saya bikinlah JIU Festival namanya. JIU Festival, apa itu? Jakarta Islamic University Festival. Bahasa Inggrisnya kampus saya. Ya. Biar keren kan, mengikuti zaman. Iya. Mengikuti zaman. Ya ikut-ikut kayak bahasa anak Jaksel lah ya. Anak-anak zaman sekarang, kayak Inggris. Nah, saya undang beberapa artis ibu kota untuk mengisi. Walaupun itu hanya 3 minggu. Persiapannya. 3 minggu persiapan. 3 minggu persiapan. Saya rapat itu hampir 2 minggu sekali. Bagaimana saya yakinkan pengurus saya bahwa ini adalah kegiatan yang bakal membuat mahasiswa kita itu kembali bergairah untuk mengisi kegiatan positif di kampus. Oke. Berhasil itu? Akhirnya berhasil tercapai semua. Alhamdulillah lancar sampai rondon acara selesai. Itu salah satu cara saya untuk kembali menguatkan kegairahan mahasiswa. Ya, ada itunya, hambatan-hambatannya. Banyak. Apa itu? Ya itu tadi
bagaimana caranya. Kan kita kalau hanya lempar kegiatan kan tidak langsung dia mau. Bagaimana kita proses pendekatannya, perkenalkan ini loh kegiatan ini loh, begini loh. Sampai saya gratiskan untuk masuk di nonton festival itu. Padahal kan kalau kita hitung-hitungan kampus lain itu kalau bikin acara ngundang artis ibu kota bayar. Ada tiketingnya ya? Ada tiketingnya. Kalau saya awalnya tiketing. Cuma saya langsung batalkan gratis. Terkhusus mahasiswa kampus saya. Ada insiden tidak selama itu? Acara? Insiden acara ada. Pasti ada. Yang pertama itu keterlambatan. Keterlambatan. Ya. Karena di Rondon nggak sesuai ekspektasi kita karena waktu itu sempat hujan. Jadi lambat mulainya. Harusnya siang mulai, sore mau maghrib baru mulai. Itu hambatan-hambatan kecil lah ya. Itu. Nah, filosofi apa atau yang menjadi dasar dalam memimpin mahasiswa teman-teman ini? Tipe pemimpin saya itu mau dibilang saya juga tidak mengerti, cuma ini dari gagasan saya sendiri. Apa itu? Itu bagaimana kita itu sebagai pemimpin, karena kembali dulu definisi pemimpin saya kan bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Itu definisi pemimpin yang saya anut. Terus? Nah, dari landasan itulah saya mempengaruhi orang lain itu sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya karakteristik A begini, pendekatan saya ke A beda ke B karena beda karakteristik. Jadi tipe pemimpin saya begitu. Jadi kenali dulu orangnya. Oh, dia suka-suka musik nih, ajak musik. Jadi, kita ini kayak bunglon. Ya. Bisa masuk kemana aja ya. Analoginya bunglon. Bisa masuk kemana aja. Di mana medannya di situ dia mengikuti. Mungkin UKM Mapala kita ajak begini. Ngobrol masalah literasi alam. Iya. Literasi alam. Cakep banget. Jadi pendekatannya itu. Seperti itu. Mempengaruhi orang lain. Selain itu filosofi apa lagi yang? Setelah itu landasan itu yang menguatkan saya. Ya. Ada salah satu kiai pemuka agama. Ya. Itu namanya Buya Hamka. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tenggelamnya kapal. Cuma banyak bukunya, bukan saja kita dapat dari tenggelam kapal Van der Wijk. Ada buku di bawah naungan Ka'bah. Saya lupa apa judulnya ya. Cuma dalam buku itu dia berucap itu dia mengambil dari pepatah Belanda kuno. Apa itu? Leiden is Leiden. Leiden is Leiden. Leiden is Leiden. Leiden. Bahasa Belanda dia. Leiden is Leiden. Kamu company. Artinya memimpin itu menderita. Awal saya tahu kata ini. Maksudnya apa? Tafsirannya apa? Filosofinya apa? Iya. Akhirnya setelah saya menjadi presiden mahasiswa, dilihat dari pengalaman saya sebagai presiden mahasiswa, memang menderita. Jadi artinya kalau ada pemimpin yang hidupnya itu tenang, asik itu bukan pemimpin menurut saya. Oh begitu ya? Bukan. Karena pemimpin itu bagaimana menaungi semua orang, mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama. Iya. Itu yang saya dapat dari pengalaman saya, baru saya cocokkan sama pepatah Belanda kuno yang diucapkan sama Buya Hamka. Coba Pak Jokowi tolong dengar ini, Pak. Pak Jokowi kan pemimpin itu menderita, Pak. Pak Jokowi sering bilang, saya ini badan kurus. Oh gitu. Menderita dia. Menderita kayaknya. Kalau dilihat dari gestur pidatonya kan. Iya. Seperti itu. Dan itu kalau pemimpin semua memakai hal seperti itu, saya yakin organisasi itu akan lebih baik. Dan semua pemimpin negara kita ini menggunakan filosofi tersebut. Itu jangan mentang-mentang pejabat pajak tidak mau bayar pajak. Malah diambil pajaknya untuk kepentingan sendiri. Iya, malah
Asik naik. Asik naik. Moge. Itulah. Dia tidak lihat rakyat kan? Iya, rakyat menderita dia senang-senang. Nah itu dia berbanding terbalik sama filosofi itu. Iya, berbanding terbalik, betul-betul. Itu cakep sekali itu filosofinya. Ditambah ada filosofi, ada bukan filosofi. Definisi manusia kan dalam Islam itu sejatinya manusia itu adalah khalifah di bumi ini. Khalifah di bumi ini artinya pemimpin di bumi ini. Yang apa memanage segala macam urusan di bumi. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya kita pimpin diri kita sendiri dulu, baru memimpin orang lain. Oke, cakep. Oke, mantap sekali nih bro. Ini bincang-bincangnya ini semoga menginspirasi banyak orang. Dan kalau umpamanya nanti ada next session kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kepemimpinan ataupun apapun. Dan kita semua Talang Institute ini mendoakan agar menjadi young leader. Amin. Dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke, thank you bro. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.